Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Selamat siang Bu Ida. Siang Pak Devi. Luar biasa ya. Hari ini dari pagi kita sudah mulai aktivitas ya Bu ya. Oke, luar biasa. Spesialis zooming. Ya, luar biasa. Abis ini spesialis zoom ya. Sedikit informasi ya Bapak Ibu. Tadi pagi kita sudah ada program bersama Pusat Kesda ya, Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah DKI Jakarta untuk melatih untuk semua perawat ada puskesmas se-DKI. Ya, luar biasanya tadi pagi kita sudah mulai di jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi tuh kalau di Jakarta udah standby semua orangnya Bu ya, luar biasa ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, pastinya hari ini kita kembali ke Aswida. Jadi Bapak Ibu, hari Senin ini kita akan sharing lagi bersama Bu Wida tentang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk hari ini ya kita akan diskusi tentang apa Bu? Mau diskusi tentang apa Bu hari ini Bu? Jadi dari tadi pagi itu diskusinya dengan kawan-kawan di Puskesmas Jakarta, memang kasus-kasus perawatan di kita tuh kurang simpel gitu loh. Sehingga kasus-kasus yang ada tuh, nah kurang lebih itu seperti tadi nih di gambarnya. Oke? Jadi modelnya tuh gimana ya? Kita berpikir bahwa kalau kita sudah merawat luka seperti ini tuh sudah betul, sudah heroik gitu. Dan itu ternyata di tempat pemerintah nomor 1 kita masih ketemu gini ya, kasus yang luka seperti ini. Dan itu juga cukup sangat memprihatinkan sebetulnya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita sharing, sebetulnya kalau kita mau pakai kasa, mestinya harus mikir dulu gitu. Makanya judulnya tuh pause before you use gauze. Jadi kalau mau naruh kasa, ini benar nggak ya yang aku taruh gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah Pak Devi. Jadi mestinya, kalau boleh slide berikutnya. Slide berikutnya boleh? Oke. Jadi kalau kita mau merawat kaki, rawatlah dengan sempurna gitu. Kita sudah assessment dia, kita sudah diagnosis, kita measurement, kayak apa sih sebetulnya model lukanya dan berapa lama dia akan healing, itu sudah harus proper. Sehingga kita mau menentukan plan-nya, ya, mau menentukan plan-nya tuh, udah tahu tuh, ini kapan dia sembuh nih ya. Sehingga implementasi yang kita lakukan juga harus paripurna. Karena kan katanya kita perawat ya, profesional gitu. Dengan bidang dari general menuju ke spesialisasi. Sehingga yang kita lakukan harus betul-betul paripurna. Kalau pasien datang kakinya seperti di gambar ini, terus kemudian dia keluar sudah dengan gagahnya seperti itu, berarti kan apa yang kita lakukan, evaluasi saat itu dan evaluasi mendatangnya kan akan berbeda gitu. Jadi sebetulnya yang kita inginkan dari seluruh perawat yang mencintai perawatan luka terutama ya, rawatlah pasien itu dengan sempurna. Jadi kalau kita lihat contoh berikutnya, kita harus berpikir bahwa betul, luka itu nggak ada lagi tuh luka terbuka. Ya, nggak ada lagi luka terbuka. Luka harus ditutup sedemikian rupa. Kenapa? Karena fungsinya sebagai pelindung itu hilang gitu. Fungsinya sebagai pelindung itu hilang. Siapa? Tuh epidermis. Belum lagi kalau dia kena ke dermis atau kelihatan otot dan tulang gitu loh ya. Kelihatan dan tulang. Terus kalau kita lihat ini ada luka bakar nih di sunburn di muka, ditutup juga nggak? Oh iya, boleh ditutup. Ditutupnya harus pakai apa pilihannya? Kita jangan berpikir kalau menutup luka itu dengan kasa. Tadi kan nomor 1 judulnya pause before you use gauze. Jadi berhenti dulu nih kita, perlu nggak dia kasa?
Oh, di muka ternyata kita butuhnya cuma hydrogel aja gitu ya. Hydrogel aja. Berarti tutup aja dengan hydrogel. Kalau gitu hydrogel itu balutan bukan? Iya, balutan modern. Nah, atau evidence-based dressing. Balutan terkini. Jadi kalau gitu balutan tuh mesti kasar nggak? Enggak. Gitu. Contoh nih luka ini. Kalau kita lihat lukanya kecil ya. Mohon maaf itu nggak ketutup tadi ya. Oke, lukanya kecil, tapi kok balutannya sebegitu besarnya? Karena kita berpikir untuk apa satu lagi? Offloading. Jadi perawatannya mesti paripurna, jangan sampai nanti pasiennya jalan, balutannya melengsek ke kanan dan ke kiri. Kalau melengsek ke kanan dan ke kiri, miring sana sini, jadi tertutup nggak lukanya? Nggak jadi tertutup juga. Gitu. Jadi jangan lupa, posisi pasien juga kita lihat pada saat dia berjalan. Tadi ya, merawat sempurna, itu sebetulnya yang diinginkan. Yuk, next lagi. Ada lagi nih kayaknya. Nah, ini juga gitu. Ini kasusnya pasiennya sudah dengan usia ya, artinya lebih senior lah gitu ya. Yang adult gitu, atau adult. Datang tumitnya kayak begitu. Biasanya mama nih Mas Devi nih. Ingat nih, yang masih punya ibu di rumah ya, atau udah jadi ibu-ibu, dilihat kakinya. Lagi COVID gini nggak bisa nggak bisa manicure, pedicure kan? Oke, dicek kakinya hati-hati. Kita cuma ngelihat cuma setitik aja tuh ya luka. Pada saat kita lakukan perawatan dengan occlusive dressing, tiba-tiba lukanya kayak begitu gitu. Yang mesti dipikirkan ke kita adalah apakah dia perlu minum antibiotik atau tidak gitu kan? Kalau kita lihat perlu nggak minum antibiotik? Jangan buru-buru Bapak Ibu, jangan buru-buru. Kita merawat dengan sempurna, tapi belum tentu kita harus menggunakan antibiotik. Banyak dressing-dressing yang mengandung silver yang bisa kita taruh di luka. Sehingga pada pertemuan berikutnya lukanya membaik. Sehingga pada 10 minggu perawatan dia selesai perbaikan. Tapi bedakan lagi kalau kasusnya pada anak-anak. Yuk slide Pak. Sama masih tetap di kaki dengan model yang sama. Ini ceritanya disaster di tempatnya Pak Presiden ya. Presiden Indonesia CA Pak Edi Mulyadi, ini kasusnya pasien disaster kecelakaan ya, di Tumit juga sama juga modelnya seperti itu. Tapi kita buru-buru tuh dijahit gitu kan, buru-buru dijahit. Hasilnya apa? Karena wound bed-nya nggak bagus, jadi akibatnya lukanya terbuka. Yang kita lakukan apa? Merawat paripurna. Bereskan, jahitannya dilepas, terus kita kasih simple dressing. Kita lihat ada infeksi nggak? Oh, nggak ada infeksi. Kalau nggak ada infeksi, simpel. Udah, langsung pakai aja. Metcofazin reguler, boleh. Oke? Terus tutup di atasnya pakai apa? Pakai foam, boleh. Ya, pakai foam. Gitu. Pilihannya banyak sih foamnya. Aku juga ada beberapa foam nih. Kebetulan abis dapat foam dari Dokter Kif nih. Aku punya teman satu lagi. Senang banget dia dengan perawatan luka. Mana ya? Aku tutup pakai ini nih. Optisol. Nah, Optisol kelihatan nggak? Ada bordernya dia. Oke, karena dia ada bordernya, jadi simple buat di kaki. Ini juga sangat membantu. Nempel dia. Jadi nggak perlu balutan-balutan kedua. Abis itu apa yang dilakukan ke pasiennya? Pakai kaos kaki. Dah, jadi dia. Cuci bersih. Ya, cuci bersih. Pilihan dressingnya tutup seenak mungkin. Jadi pasiennya betul-betul sempurna dirawat. Dan critical thinking kita, nih kesimpulannya nih, critical thinking kita, yang pertama, paham tentang proses penyembuhan luka. Mau nggak mau harus belajar tentang proses penyembuhan luka. Yang kedua, paham bagaimana cara mempersiapkan dasar luka. Oke? Karena kalau dasar luka nggak dipersiapkan, nggak akan ada proses penyembuhan. Yang ketiga, paham tentang moisture balance. Saya bolak-balik kalau sama teman-teman sahabat luka, student kita, kalau moisture balance saya pasti pegang hidung. Karena di sini tempat moisture. Artinya apa? Pilih balutan yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, hentikan dulu kalau kita mau pakai kasa. Betul nggak dia butuh kasa? Kalau butuh kasa, langsung nggak dia intak ke kulit? Itu sudah tidak lagi kita lakukan. Jadi, pastikan 3 critical thinking ini ada pada saudara-saudara semua, pada Bapak Ibu semua. Itu kelihatannya Pak Devi. Yang harus kita lakukan untuk merawat sempurna. Oke. Ini merawat dan sempurna ya, kayak judul lagu aja ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bu atas hari ini.
Jadi pastinya di setiap harinya kita akan hadir di 15 menit aja untuk diskusi topik-topik simple tapi bermakna ya, dan ada tips dan trik untuk merawat luka. Dan nah Bapak Ibu nggak hanya luka aja, Bapak Ibu juga boleh sharing tentang stomach care dan incontinence ya. Jadi sampai ketemu di Aswida besok hari. Jangan lupa komen bila Bapak Ibu ada pertanyaan di FB ataupun di YouTube channel kita. Bye-bye. Thank you Bu Ida. Thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu. Dance like there's no tomorrow.